Berhubung kemungkinan besar si Kosei Hoshimi itu bakal berubah jadi Ultraman Omega di episode akhir, para fans Ultraman pun jadi bertanya-tanya gimana nasib Sorato pas si Kosei jadi Ultraman gitu. Apakah si Sorato ini bakal mati karena ngasih kekuatannya ke si Kosei, atau si Sorato ini bakal tetap hidup karena beliau ini cuma minjemin kekuatannya aja, atau bakalan gimana? Harapan gua sih semoga aja si Sorato ini gak dibikin mati, Pak. Dan ternyata setelah gua cari tahu ke atas langit dan bumi gitu, di sini gua dapet beberapa tanda kalau si Sorato ini bakal tetap hidup dan gak dibikin mati, guys. Buat kalian yang penasaran sama tanda-tandanya, gua saranin teman-teman semua nonton video ini sampai habis ya. Oke lah, langsung aja, jangan lupa like video ini, dan inilah beberapa tanda kalau si Sorato itu gak akan mati dan tetap hidup gitu. Mari kita berteori juga, Pak, soal si Sorato ini. Jangan berteori soal si Kosei mulu, guys. Berbeda sama Ultraman sebelumnya, kayak si monyet luar angkasa dan si tukang imajinasi yang gak muncul di series recap setelah seriesnya tamat, si Ultraman Omega ini malah muncul lagi, Pak, di series recap terbaru nanti. Bahkan yang kerennya, si Omega ini bakal muncul dengan armor barunya, guys, yaitu Gamedon Armor. Berasa jadi karakter penting, Pak, selain si Ultraman Z sama si anak durhaka gitu. Dimana yang ngebuat kemunculan si Omega ini jadi salah satu tanda kalau si Sorato itu gak akan mati. Si Sorato ini bakal muncul juga, guys, di series recapnya ini sebagai Omega. Jadi ya, si Ultraman Omega yang muncul di sini tuh bukan si Omega yang berbeda, Omega versi Kosei, atau si Omega yang membisu gitu. Bukan si Ultraman Legend, Pak. Kenapa gua bisa yakin si Sorato ini gak akan mati karena bisa muncul di series recap doang? Karena seperti yang kita semua tahu kalau series recap Ultraman itu biasanya punya latar waktu setelah seri sebelumnya tamat, guys. Ya kayak nyambung gitu aja, Pak, dari series Ultraman sebelumnya. Lah, bukannya series recap Ultraman itu ada yang non-canon gitu, Bang? Atau gak masuk ke cerita utama? Yes, betul banget, guys. Sebagian series recap Ultraman itu setahu gua ya, ceritanya itu ada yang canon ataupun non-canon gitu. Gampangnya sih buat yang kurang paham, ceritanya itu ada yang masuk ke cerita utama atau enggak masuk ke cerita utama, Pak. Tapi kalau kita beranggapan series recap terbaru ini punya cerita yang enggak masuk ke cerita utama, menurut gue pribadi kecil kemungkinannya sih. Karena akhir-akhir ini series recap Ultraman itu punya cerita yang kelihatan masuk ke cerita utama, guys. Punya cerita yang menarik dan gak dibikin asal-asalan doang gitu. Kayak cerita si Ultraman Z yang dapat mental, si anak durhaka yang dapat juga. Ya pokoknya kelihatan masuk ke cerita utama, Pak. Gak mungkin juga kan mereka berdua ini punya mental di series recap doang gitu. Setelah tanda pertama barusan yang gua ambil dari cerita series recap yang paling baru, buat tanda yang kedua ini gua ambil dari cerita series zaman dulu, guys, yaitu series Ultraman Mebius. Dimana seperti yang gua udah bilang di video sebelumnya, kalau konsep ngasih kekuatan si Omega ini kemungkinan besar bakal mirip banget sama konsep ngasih kekuatan si Ultraman Hikari. Terus karena adanya teori ini, di sini gua jadi kepikiran, Pak, jangan-jangan konsep keberadaan si Kapten Serizawa sama si Sorato itu bakal dibikin mirip juga sama si Mbah Subur, yaitu mereka berdua ini masih tetap hidup setelah ngasih minjem kekuatannya gitu. Bukan kayak si Saki, guys, yang ngasih kekuatannya ke si Asahi sebelum dia mati. Waduh, itu jangan sampai dibikin kayak gitu lagi lah, nyesek banget, guys, soalnya. Tunggu bentar, Bang, bukannya kedua Ultraman ini pakai konsep yang beda ya, Bang? Yaitu si karyawan Bandai dengan konsep pakai tubuh manusia
manusia yang udah mati sama si Omega dengan konsep nirwujud para manusia gitu. Kalau soal itu sih bener banget Pak. Cuma walaupun si Kapten Serizawa itu sedikit beda sama si Sorato yang emang wujud manusia si Omega, namun berhubung si Serizawa ini emang udah mati dan emang si karyawan Bandai yang pakai tubuhnya secara penuh, konsep si Ultraman Hikari ini jadi kayak si Ultraman Omega gitu guys, yaitu pakai konsep human form. Jadi makin masuk akal Pak kalau si Sorato itu bakal dibikin hidup kayak si Ultraman Hikari. Ya siapa tahu kan si Mbah Subur itu tadinya pengen sedikit dibikin mirip sama si Ultraman Hikari, malah dibikin mirip banget karena emang menarik banget. Berhubung target penonton series Ultraman itu sebagian besar penonton anak-anak, keputusan buat bikin karakter utama itu mati, dalam kasus ini Sorato, itu kecil banget guys buat terjadi. Karena kita semua pasti tahu lah kalau hampir semua karakter utama yang berubah jadi Ultraman gak pernah dibikin mati sama si Mbah Subur Pak. Palingan yang paling mendekati mati itu mereka ini dibuat sekarat aja. Masih di tahap hampir mati guys. Lah kan series si Ultraman Omega ini punya dua karakter utama bang, gak kayak series Ultraman kebanyakan. Bisa dong salah satunya dibikin mati gitu. Buset itu parah banget sih kalau sampai ada yang bilang harus mati satu. Tapi ya balik ke pembahasan, walaupun konsep karakter utama di series ini ada dua orang, yaitu si Sorato sama si Kosei, tetap aja kalau dibikin mati pun salah satunya itu berasa kurang enak ditonton Pak sama anak-anak. Bahkan series kayak Nexus aja yang terkenal berat dan bisa dibilang punya dua karakter utama juga, di seriesnya ini nggak ada yang dibikin mati guys buat karakter utamanya. Ya kita bayangin aja Pak, masa pahlawan kebanggaan anak-anak ini yang sering mereka tonton di pagi hari dibikin mati kayak gitu aja. Berasa kurang ramah aja buat mereka tonton. Dibikin sekarat gitu udah cukup banget sih menurut gua pribadi. Oke ya, jadi itu dia beberapa tanda kalau si Sorato itu gak akan mati dan tetap hidup gitu. Kalau kalian pengen berpendapat, pengen nambahin tanda-tandanya, atau seperti biasa guys, mungkin teman-teman semua pengen ngoreksi, siapa tahu ada informasi yang gua kasih di sini salah, langsung aja kalian tulis di kolom komentar ya. Ayo Pak, kita ramein kolom komentar video ini dengan pembahasan si Sorato ini. Oh ya, satu lagi guys, harus kita semua ingat yang namanya prediksi atau teori itu bisa aja terjadi atau enggak terjadi sama sekali ya. Jadi kalau misalnya ada teori yang enggak terjadi, ya mohon dimaklumi Pak. Soalnya kan namanya juga cuma prediksi atau teori aja. Ya udah gitu aja dulu. Kalau kalian suka sama video hari ini, klik tombol like-nya dan kita ketemu lagi di video terbaru nanti guys. Yo.